Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalisus Saniyah fil Kalami alal Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah di majelis ke-18 bacaan kedua ya. Majelis ke-18 hadis 18 bacaan kedua. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Wa'lamu ikhwani, ketahui olehmu wahai saudaraku, inna taqwa kalimatun wajizatun jami'atun likulli khairin. Ketahui olehmu, wahai saudaraku, bahwa sungguh takwa itu satu kalimat yang ringkas, yang lengkap ianya kalimat, yang mengandung ianya kalimat, likulli khairin bagi setiap kebaikan. Takwa kalimatnya pendek, tapi di dalamnya mengandung banyak makna. Di segi kalimat, takwa ini masdar ya, dari waqa. Jadi asalnya waqwa, asalnya waqwa ini. Waqa yaqi waqwa. Ya, ada waqiyatan juga. Cuma wow diganti jadi ta, jadilah takwa. Muannas. Ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datanglah oleh seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, maka berkata ianya laki-laki, Ausini, ausini, berwasiat olehmu. Ah, Ausini, berwasiat olehmu ya Rasul padaku. Qala, berkata ianya Rasul alaihi salatu wasallam, alaika bitaqwallah. Alaika, ilzam, lazim olehmu dengan takwa kepada Allah. Selalulah kamu takwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Selalu takut, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Kenapa? Kata Nabi, fa'innaha jima'u kulli khair. Karena sesungguhnya takwa itu jima. Arti jima melengkapi, mengandung setiap kebaikan. Dalam takwa itu ada berbagai macam kebaikan. Wa alaika bil jihadi, dan hendaklah lazimkan olehmu dengan jihad. Selalulah kamu berjuang. Fa innahu ruhbaniyatul muslimin. Sesungguhnya jihad itu kependetaannya kaum muslimin. Jadi di sini maknanya agama Islam memang melarang kependetaan ya. Pendeta itu enggak nikah, uzlah, menyendiri, enggak mencintai dunia, enggak memakai pakaian mewah kan? Nah itu. Tapi kata Nabi, jihad itu dalam Islam itulah kependetaan kaum muslimin. Berjihad dalam Islam artinya mengorbankan jiwa itu lebih hebat dari segalanya. Lebih nilainya nah, dari kependetaan yang ada dalam agama lain. Maksudnya gimana ya? Beramal seperti amal pendeta. Nggak cinta dunia, nggak makan berlebihan, menjaga pakaian, bahkan sampai nggak nikah. Agama Islam melarang ruhbaniyah. Tapi ruhbaniyah, amalan yang paling bernilai, atau dalam syarah hadis dijelaskan, berjihad itu lebih dari segala-galanya. Itulah yang sebenarnya yang dianggap sebagai kependetaan dalam Islam, itulah berjihad di jalan Allah. Lebih kurang gitu. Wa alaika bizikrillah, dan lazim olehmu senantiasa mengingat Allah. Fa innahu nurun laka fil ardi wa zikrun laka fis sama. Karena bahwa sungguhnya mengingat Allah itu menjadi cahaya untukmu di bumi dan menjadi sebutan bagimu di langit. Artinya orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, jalan hidupnya akan terang, cahaya di bumi, dan dia dikenal di langit. Walaupun di bumi dia tidak dikenal, penduduk langitnya mengenalnya. Kenapa penduduk langit mengenal? Seperti kita melihat bintang. Jadi di langit itu ada bintang, kelihatan sampai ke bumi. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dia semacam mengeluarkan cahaya. Sehingga penduduk langit, para malaikat mengenal dia. Nah, itu lebih kurang begitu. Menjadi sebutan bagimu di langit. Engkau dikenal di langit.
Karena engkau terang benderang di bumi walaupun manusia, temanmu, tetanggamu nggak melihat cahayamu atau bahkan nggak mengenalmu. Tapi kamu dikenal di langit. Ini kayak Uwais Al-Qarni ya. Di bumi dia tidak dikenal, tapi di langit dia terkenal. Wahzan lisanaka. Jaga olehmu. Wahzan ini gudangkan olehmu, simpan olehmu akan lidahmu. Illa min khairin. Kecuali dari kebaikan. Selalu katakan yang baik-baik. Diam dari keburukan. Fa innaka bidzalika taghlibu syaitana. Sungguhnya engkau dengan demikian menjaga lidahmu kecuali dari kebaikan. Sesungguhnya engkau dengan demikian itu engkau mengalahkan akan setan. Jadi setan berpeluang untuk menggoda kita ketika kita banyak ngomong. Sehingga kemungkinan kita kepleset itu besar. Kemudian sering orang kepleset lidah itu lebih berbahaya dari kepleset kaki. Kepleset kaki paling patah kan. Kepleset lidah bisa kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Manittaqallaha 'asha qawiyan." Barang siapa yang bertakwa ia kepada Allah, niscaya hidup ia dalam keadaan kuat. Wasara fi biladihi aminan. Jadi ia berjalan ia di negerinya dalam keadaan aman. Jadi orang yang takwa itu selalu menjaga lidahnya, menjaga perilakunya, jadi pribadi yang kuat. Dia akan aman ya. Karena kenapa kita merasa tidak aman? Karena banyak masalah. Orang yang banyak masalah, bumi terasa sempit. Bumi yang luas saja terasa sempit. Susah untuk bersembunyi di mana kan? Kayak penjahat. Nah, itu maksudnya. Kalau kalau nggak dosa kita kurang, nggak banyak, itu kita aman. Insya Allah aman. Kita jadi pribadi yang kuat. Qala wahbu wahab. Qala wahb rahimahullah. Berkata oleh Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah. Apa kata Wahab? Al-imanu auryanun. Iman itu pada dasarnya telanjang. Walibasuhu taqwa. Bermula pakaiannya iman itu takwa. Jadi iman doang. Kepercayaan doang. Tasdik doang itu masih telanjang. Harus diberi pakaian. Apa pakaiannya? Takwa. Warishuhul haya. Bermula bulunya iman itu malu. Rish ini bulu yang digunakan untuk terbang ya. Iman itu baru kuat. Bernilai banget. Ada pakaiannya. Ada malunya. Warak sumalihi al-aifah. Bermula pokok hartanya iman. Ya, itu aifah, menjaga diri dari maksiat. Ifah biasanya lebih ke menjaga diri dari zina. Susah memahami ini kalau kita nggak baca syarahnya. Kita pahami sepintas saja. Wa qala ghairuhu, dan berkatalah oleh selainnya Wahab, man sarrahu an taduma lahul afiyatu, man sarrahu. Barang siapa yang membuat senang akan dia oleh bahwa tetap baginya oleh afiah, sehat, selamat. Barang siapa yang menyenangi akan dia oleh bahwa abadi bagi dia oleh keafiahan. Orang yang pengen selalu selamat, sehat walafiat, falyattaqillah, maka hendak bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan dikatakan orang li ba'dis solehin, bagi sebahagian orang yang soleh, kapan dikatakan inda mautihi, ketika mau meninggalnya orang soleh. Ada seorang yang soleh mau meninggal, teman-teman yang hadir di sekitarnya berkata, was ausina, ausina, berpesanlah kamu kepada kami. Pesan kebaikan kepada kami. Apa yang harus kami lakukan? Apa kata orang soleh itu? Qala, berkata ianya orang soleh. Alaikum bi akhiri ayatin min suratin nahli. Alaikum ilzamu, jaga olehmu, berpeganglah kamu dengan akhir satu ayat dari surat An-Nahl. Apa akhir surat An-Nahl? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang takwa. Walladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang takwa dan bersama orang-orang yang mereka itu berbuat baik. Ya. Nah, itu pesannya. Udah lengkap kan? Bertakwa kepada Allah, dan selalu melakukan ihsan. Melakukan hal yang baik yang bermanfaat kepada semuanya. Wal ayatu wal akhbaru fit taqwa katsiratun syahirah. Dan bermula ayat-ayat dan hadis-hadis yang membahas tentang takwa itu banyak lagi, masyhur, banyak banget. Nuktatun, ini satu poin penting. Ya, poin penting, hadhi nuktatun.
Fi Bustanil Arifina Lin Nawawi rahimahullah. Ini satu nuktah. Apa nuktahnya? Fi Bustanil Arifin. Dalam kitab Bustanil Arifin milik Imam Nawawi rahimahullah itu. Nah, dalam kitab Bustanul Arifin tertulis Inna Dawud alaihi salam qala. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam itu berkata, ianya Nabi Daud. Apa kata Nabi Daud? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kun li ibni Sulaimana kama kuntali. Kun li ibni. Jadilah engkau ya Allah untuk anakku. Siapa anakku? Sulaimana. Padahal kepada ibni. Jadilah engkau ya Allah bagi anakku yaitu Sulaiman kama kuntali. Sebagaimana adalah engkau itu bagiku. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud ini minta perhatian. Ya Allah, jagalah anakku, perhatikan anakku, beri di dunia akan dunia yang besar. Sebagaimana engkau sangat baik kepada aku. Fa'auhallahu ilaih, maka mewahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud. Qul libni, katakan olehmu bagi anakmu. Apa yang kau katakan? Yakunu li kama kuntali, akunu lahu kama kuntulaka. Ada ia bagiku sebagaimana adalah engkau bagiku. Niscaya atau bukan niscaya ya. Yakunu ada ia bagiku sebagaimana adalah engkau bagiku. Akunu adalah aku baginya sebagaimana adalah aku bagimu. Oke, kalau engkau pengen aku memperhatikan Sulaiman seperti memperhatikanmu, katakan bagi anakmu agar dia menjaga hak-hakku sebagaimana engkau terhadapku. Engkau sangat menjaga hakku, perintahkan anakmu agar menjaga hakku. Agar aku untuknya sebagaimana aku untukmu. Nah, apa yang Anda tanam itu yang Anda petik kesimpulannya ya. Apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Nuktatun ukhra, ini hazihi nuktatun ukhra, ini satu poin penting yang lain. Nukat itu nuktah satu sesuatu yang detail ya, yang mengandung hikmah. Nuktatun ukhra. Qala Mujahid rahimahullah, berkata oleh Mujahid rahimahullah, Ra'aitul Ka'bata fin naumi tukhatibun nabiyya. Aku melihat akan Ka'bah dalam tidur tukhatibu, yang berbicara ianya Ka'bah akan Nabi. Jadi tukhatibu ini pada mahal maf'ul ra'aitu kedua. Ra'aitul Ka'bah, aku melihat akan Ka'bah dalam tidur tukhatibun nabiyya, mengkhitab ianya Ka'bah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataqulu, dan berkata ianya Ka'bah, ya Muhammadu, wahai Muhammad, la illam tantahi ummatuka anil ma'asi la antakidanna hatta la yabqa hajarun ala hajarin. Illam tantahi, la illam tantahi. Jika tidak berhentilah oleh umatmu dari maksiat-maksiat, la antakidanna. Sungguh aku menjadi runtuh. Hatta la yabqa, hingga tidak tersisalah oleh satu batu di atas satu batu. Wah, ini ancaman Ka'bah. Dia mau menghancurkan dirinya, andaikan umat Nabi tidak berhenti dari maksiat. Artinya kalau kita banyak maksiat berdasarkan mimpi Mujahid ini, kalau umat Nabi makin banyak maksiatnya, bisa-bisa ini cepat kiamat. Sampai Ka'bah pun runtuh, diruntuhkan oleh Allah. Wa makna takwa imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Dan bermula makna takwa itu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Ini salah satu definisi takwa. Ada juga yang mendefinisikan takwa kaful aza, menahan menyakiti siapapun. Nah, itu takwa begitu. Karena dalam ayat Allah membandingkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi takwa itu dibandingkan dengan udwan. Kalau udwan memusuhi, berarti takwa itu anti permusuhan. Nah, tidak memusuhi orang lain. Kalau ini udah lengkap banget. Kalau definisi takwa melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan, hampir nggak ada orang takwa kan? Ini mungkin takwa tingkat tinggi ya. Udah sempurna banget. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka para ulama, iz aradta an ta'sihi fa'sihi haitsu la yaraka. Berkata sebahagian mereka ulama, bila engkau kepengen bahwa engkau maksiat akannya Allah, fa'sihi, maksiat olehmu akannya Allah, haitsu, pada tempat la yaraka, yang tidak melihat dia akan engkau. Boleh maksiat, tapi lakukan maksiat di tempat yang Allah tidak melihatmu. Di mana kita bersembunyi? Nggak ada tempat. Nggak ada tempat yang di tempat itu Allah tidak melihat kita. Berarti nggak ada peluang, nggak nggak ada cara untuk maksiat kepada Allah. Boleh maksiat di tempat yang Allah tidak melihat kita? Nggak ada. Berarti
Maksudnya janganlah kamu melakukan maksiat. Au ukhruj min darihi, atau keluarlah kamu dari negerinya Allah. Semuanya negeri Allah, mau kemana kita? Tidak ada peluang untuk maksiat. Au kul ghaira rizqih, atau makan olehmu akan selain rezekinya. Artinya kalau pengen maksiat boleh makan selain rezeki Allah. Sementara rezeki kita dari Allah semuanya. Artinya nggak boleh bermaksiat. Qala ulama radhiyallahu an, berkatalah oleh ulama radhiyallahu anhum. Apa kata ulama? Fa idza taqa syakhsullaha ta'ala. Apabila bertakwalah oleh seseorang akan Allah Subhanahu wa taala, wa fa'ala ma amara bihi, melakukan ia akan apa yang memerintahkan ianya Allah dengannya, wa taraka ma naha anhu, meninggalkan ia akan apa saja yang melarang ianya Allah darinya, faqad ata bi jami'i wadhaifit taklif, maka sungguh telah melaksanakan ia semua tugas-tugas taklif. Nah itu memang benar, orang yang takwa kepada Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, kemudian melakukan perintah, meninggalkan larangan, berarti kita sudah melakukan semua tugas. Nah itu tidak diragukan lagi benarnya. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Bukanlah kebaikan itu bahwa engkau palingkan akan wajah-wajahmu ke arah timur dan barat. Nah, bukanlah kebaikan itu bahwa engkau palingkan akan wajah-wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah. Tetapi yang disebut kebaikan itu man amana. Orang yang beriman ya kepada Allah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Kenapa di sini tidak disebutkan iman kepada Nabi? Nah, karena lazim dari iman kepada akhirat, iman kepada Nabi. Karena kita tahu akhirat itu dari Nabi kan? Kalau kita percaya kepada akhirat, pasti percaya kepada Nabi, percaya kepada kitab Allah. Nah, karena informasi tentang hari akhir ada dalam kitab. Kemudian kalau kita percaya kepada kitab, pasti percaya kepada yang membawa kitab, yaitu malaikat. Nah, makanya disebut dua doang. Tetapinya kebaikan itu man amana billah, orang-orang yang beriman ya kepada Allah dan hari akhirat. Wa qala ta'ala, dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahui olehmu, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan kepada mereka. Tidaklah bermula mereka itu yang gundah. Ciri-ciri waliullah nggak ada ketakutan. Apalagi tentang urusan duniawi. Nggak takut sama sekali, nggak gundah. Nggak takut berkata benar dimanapun. Alladzina amanu, orang-orang yang mereka itu beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu takwa. Inilah waliullah itu orang-orang yang muttaqin dari kaum mukminin. Al-ayah, Iqra'il ayata. Nah, ayah. Famanittaqallaha ta'ala bima fil ayatil ula minal iman wal islam fahuwa muttaqin. Barang siapa yang takwa ia kepada Allah Ta'ala dengan apa yang ada dalam ayat pertama yaitu uh, amanabillah wal yaumil akhir. Barang siapa yang bertakwa ia kepada Allah Ta'ala dengan apa yang ada dalam ayat pertama dari iman dan Islam, bahwa muttaqin, maka dianya orang itu orang muttaqin, itulah orang bertakwa. Bertakwa kepada Allah dengan cara beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itulah orang muttaqin. Kemudian tidak takut, tidak gundah. Nah, wal muttaqi waliullah, dan bermula orang takwa itu waliullah. Wa manittaqa bima fil ayat tisaniyah. Barang siapa yang takwa ya dengan apa yang ada dalam ayat yang kedua. Hmm. Bahwa waliullah. Gimana nih maksudnya? Mana ayat pertama? Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah kebaikan itu engkau palingkan wajahmu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu orang yang beriman kepada Allah hari akhirat. Ayat pertama. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa sungguh wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan di atas mereka, tidak pula mereka gundah. Orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Siapa yang takwa kepada Allah dengan apa yang ada dalam ayat pertama, beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu dari iman dan Islam, maka dia orang takwa. Orang takwa itu waliullah. Wa manittaqa. Orang siapa yang takwa ya dengan apa yang ada dalam ayat kedua. Ayat kedua berarti waliullah tadi ya. Sungguhnya waliullah itu tidak ada ketakutan, tidak gundah. Yaitu mereka tetap beriman dan mereka bertakwa. Nah, jadi begini aja, lahir aja. Orang yang takwa dengan kandungan ayat kedua, maka dianya itu waliullah.
Nah, bisa kita syarah ini terlalu pendek. Walittaqwallahi ta'ala fawaidu. Dan bagi takwa kepada Allah Ta'ala itu ada banyak faedahnya. Li takwa khabar muqaddam. Faedah itu fawaidu mubtada ma'khar. Sabit bagi takwa kepada Allah Ta'ala itu fawaidu itu ada banyak faedah. Minha sebahagian darinya faedah itu al-hifdu wal hirasatu minal ada. Itu terjaga, terpelihara dari musuh-musuh. Selamat dari musuh, dijaga oleh Allah dari musuh. Dalilnya liqaulihi ta'ala karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika engkau bersabar, wa tattaqu dan kalian bertakwa, nah, niscaya la yadurrukum tidak membuat bahaya akan kamu oleh tipu daya mereka musuh akan sesuatu. Jika engkau bersabar, engkau bertakwa, ini khususnya dalam perang ya. Dan umumnya dimanapun. Kalau engkau sabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan, engkau tetap takwa kepada Allah, tidak menyakiti siapapun, tetap berjalan di jalan yang sesuai aturan, la yadurukum. Dia tidak bisa memudaratkan akan kamu oleh tipu daya mereka akan sesuatu. Walaupun musuh melakukan berbagai macam cara untuk menjebak, nggak akan bahaya. Penting kamu sabar, jangan gegabah dan tetap takwa. Waminha sebahagian darinya faedah takwa itu at-ta'yid wan nasru. Itu ta'yid penguatan dan pertolongan. Ta'yid penguatan pertolongan dibantu oleh Allah. Dikaulihi ta'ala karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw." Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang takwa, walladzina hum muhsinun dan bersama orang-orang yang mereka itu berbuat baik. Orang yang berbuat baik, yang takwa selalu kuat dan dapat kemenangan insya Allah. Ditolong oleh Allah. Nah, artinya ketika kita punya masalah jangan mencari jalan pintas, itu menjebak diri sendiri. Tetap berbuat baik, tetap menjaga aturan Allah. Insya Allah ada solusinya dan kemenangan berpihak kepada kita. Wa minha sebahagian dari faedah takwa itu an-najatu minasyada'id. Itu selamat dari bencana, najatu selamat dari petaka-petaka. Wa rizqul halalu dan rizki yang halal. Dikaulihi karena firman-Nya Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang siapa yang takwa ya kepada Allah, niscaya menjadikan dianya Allah bagi dia jalan keluar. Insya Allah ada solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan memberi rezeki hanya Allah kepada dia dari tempat yang dia tidak menduga. Wa minha sebahagian darinya faedah takwa itu islahul a'mal, islahul amali wa ghufranuz dzunub. Itu islahul amal, diperbaiki amal. Allah memberi taufik kepada kita untuk melakukan amal terbaik. Amal kita makin baik. Islahul amal. Mensalehkan amal. Maksudnya Allah mensalehkan amal kita. Allah memperbaiki amal kita. Yang tadinya niat kita nggak lurus jadi lurus. Ghufranuz dzunub itu diampuni dosa-dosa. Liqaulihi ta'ala karena firman Allah Ta'ala ittaqullah takutlah kamu kepada Allah wa qulu qaulan sadida katakan olehmu akan perkataan yang benar yuslih lakum. Niscaya memperbaiki hanya Allah bagimu akan amal-amal kamu wa yaghfir lakum dzunubakum dan mengampuni hanya Allah bagimu akan dosa-dosa. Ya, makanya takwa itu pendek, tapi janji Allah semuanya berkenaan dengan takwa. Peminha sebahagian darinya faedah takwa an-nur, dapat cahaya dari Allah. Terang benderang hidup kita kalau kita dapat cahaya dari Allah. Liqaulihi ta'ala karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha takwalah kamu kepada Allah wa aminu bi rasulih. Berimanlah kamu dengan rasulnya Allah, yu'tikum kiflaini. Niscaya memberikan ya Allah kepadamu kiflaini akan dua, bahasa kita dua dua kantong besar ya. Dua kiflaini apa kita artikan? Dua jaminan, ya, dua jaminan atau dua yang besar min rahmatihi dari rahmatnya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah takwalah kamu kepada Allah wa aminu berimanlah kamu dengan rasulnya Allah yu'tikum niscaya jawab amar wa aminu yu'ti majizum hilang ya niscaya memberikan ya Allah kepadamu akan dua dua yang besar min rahmatih dari karunia-Nya Allah. Ya.
Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan menjadikan ya Allah untukmu akan cahaya yang engkau berjalan dengan cahaya. Allah beri hidup kita terang sehingga selalu bisa menempuh jalan yang lurus. Insya Allah. Nah, itulah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, sebahagian dari faedah taqwa itu al-mahabbatu, cinta. Allah mencintai kita. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah itu mencintai akan orang yang bertakwa. Banyak banget nah. Minha, sebahagian darinya faedah takwa itu al-ikram. Ikram dimuliakan oleh Allah. Dalilnya liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu yang paling takwa di antara kamu. Jadi yang paling kita artikan anti memusuhi, tidak memusuhi orang lain, tidak menyakiti siapapun, menjaga hak-hak Allah, hak-hak hambanya Allah. Nah, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Wa minha, sebahagian darinya faedah takwa itu al-bisyaratu indal maut. Itu dapat kegembiraan. Bisyarah dapat berita gembira ketika mau meninggal. Husnul khatimah. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan adalah mereka itu bertakwa, lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka itu ada kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan di dalam akhirat. Nah, dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Ketika mau meninggal itu menuju akhirat. Nah, dalam cerita, kalau kita dengar ketika kita mau meninggal, kalau kita memiliki amalan yang buruk, segala keburukan kita kelihatan kan. Sehingga siap-siap kita memasuki neraka. Walaupun bukan neraka, belum hisab, tapi bayang-bayang neraka sudah ada. Kalau kita orang yang takwa, itu mau meninggal, kelihatan amal-amal baik, membuat kita senang. Wa minha, sebahagian darinya faedah takwa itu an-najatu minan nar, selamat dari neraka. Di qaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian akan kami selamatkan akan orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini semua datang kepada neraka kan, yang diselamatkan cuma orang-orang yang takwa. Peminha, sebahagian darinya faedah takwa al-khuludu fil jannah, selamat abadi dalam sorga. Ini kita harus cari ini ayat-ayat ini semuanya kita cari dalam Quran surat apa. Saya belum sempat mencarinya. Kasih kode inna akramakum indallah atau kakum Quran surat berapa ayat berapa. Supaya kita bisa memperluas melihat penjelasannya dalam tafsir. Ini kita baca sepintas saja. Sebahagian dari faedah takwa itu al-khuludu fil jannati, itu abadi dalam sorga. Di qaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa jannatun wa jannatin arduha wa jannatun arduhas samawati wal ard, dan sorga yang bermula luasnya surga itu langit dan bumi. Surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, disiapkan akannya surga untuk orang yang takwa. Jadi banyak banget ayat dalam Quran memang semuanya berkaitan dengan semua kebaikan itu diikat dengan takwa. Ada lagi innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah terima amalan-amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Ketika Habil dan Qabil kan. Nah, kurban Qabil nggak diterima, Habil diterima. Kemudian Habil berkata innama yatakabbalullah minal muttaqin. Allah cuma menerima dari orang yang takwa, tidak memusuhi orang lain. Sementara Qabil mau membunuh saudaranya. Wa yarhamullahul qaila, semoga merahmati oleh Allah akan orang yang berkata syair berikut. Apa kata pensyair? Man arafallaha falam tughni ma'rifatullah. Man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaqiyyu. Barang siapa yang mengenali akan Allah, maka tidak mencukupi akan dia oleh mengenal Allah, maka demikian itulah orang celaka. Dia kenal Allah, ma'rifah kepada Allah, tapi ma'rifah Allah merasa tidak cukup, ada yang kurang. Dia cari yang lain, itu orang celaka. Ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina. Bermula apakah itu yang akan dilakukan oleh si hamba dengan mulianya kekayaan.
Wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Bermula kemuliaan. Kullul izzi, seluruh kemuliaan itu milik orang yang takwa. Apa yang bisa kita lakukan dengan kekayaan yang kita miliki? Ada sih yang bisa kita lakukan kan? Nah, tapi tidak semuanya bisa kita capai dengan kekayaan. Bukan berarti kekayaan nggak penting. Nah, ada yang bisa kita capai. Tapi kemuliaan sejati itu bagi orang yang takwa. Nah, yuridul mar'u ayyu'ta menginginkan oleh seseorang bahwa diberikan akan dia munahu, akan harapan-harapannya. Yuridul mar'u ayyu'ta menginginkan oleh seseorang bahwa diberikan akan dianya seseorang munahu, akan harapannya. Kita semua pengen semua keinginan kita dikabulkan Allah. Wa ya'ballahu illa ma arada. Engganlah Allah kecuali apa yang menginginkan dianya Allah akannya apa. Tapi yang walaupun kita banyak keinginan, yang terpenuhi ya bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Yaqulul mar'u faidati wa mali. Berkatalah oleh seseorang faidati wa mali. Ini faedahku, ini rumahku, ini hartaku gitu maksudnya. Yaqulul mar'u, berkatalah oleh seseorang faidati, keuntunganku, hartaku, rumahku, mobilku dan seterusnya kan. Ini bukan takulu ini. Ini yang benar wa taqwallahi afdalu mastafhada. Dan bermula takwa kepada Allah itu seutama-utama yang mendapatkan faedah ya kan ya. Padahal yang paling utama itu takwa kepada Allah. Nah, hikayatun. Nah, hadhihi hikayatun, ini satu cerita. Rakaba kaumun safinata. Nah, apa namanya? Rakaba menunggangi, menaiki oleh satu kaum akan satu perahu. Ada orang naik perahu. Wadhahara lahum syakhsun ala wajhil ma. Maka zahir tampak bagi mereka oleh seseorang di atas permukaan air. Ada orang di atas air ini. Ajaib nih kan. Faqala, berkata ianya orang yang di atas air. Mungkin lagi berenang atau jalan di atas air. Terserah kan. Yang penting menaiki oleh satu kaum makan satu perahu. Fadhahara lahum, maka tampak bagi mereka oleh seseorang di atas permukaan air. Waqala, berkata ia seseorang, ma'i kalimatun abi'uha bi alfi dinarin. Bersamaku ada satu kalimat yang aku jual akannya kalimat dengan 1.000 dinar. Aku memiliki satu kalimat ajaib ini. Aku jual 1.000 dinar. Mahal 1.000 dinar. Faqala ahaduhum, maka berkatalah oleh salah satu mereka, mereka yang ada dalam safinah, dalam kapal, dalam perahu. Hadhi alfu dinarin. Ini adalah 1.000 dinar. Ini 1.000 dinar. Faqala, maka berkata ianya orang yang di atas air. Uturuha fil bahri. Campakkan olehmu akannya 1.000 dinar dalam laut. Lemparkan. Kotoraha, maka melempar ya akannya 1.000 dinar. Faqala, berkata ianya orang yang di permukaan air. Kul, katakan olehmu. Nah ini kalimat yang ada padaku. Katakan olehmu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, al-ayat. Barang siapa yang katakan olehmu, barang siapa yang takwa ya kepada Allah, yang menjadikan ya Allah akan jalan keluar, memberi rezeki ya Allah akan dia min haitsu la yahtasib, dari jalan, dari tempat yang dia tidak mengira, al-ayat, ini ayat. Faqala laha, faqalaha, maka berkata ianya ahaduhum, maka berkata ya salah satu mereka yang membeli kalimat tadi. Maka berkata ianya salah satu mereka akan ini kalimat. Nah, faqala. Nah, maka berkata ianya seseorang yang ada di permukaan air. Ihfadha. Hifdan jayidan. Hafal olehmu akannya ayat. Akan hafalan yang bagus. Hafal. Nanti kamu akan memerlukannya pada suatu saat. Falamma hafidhaha ingkasaral markab. Maka manakala telah menghafal ianya akannya ayat. Ingkasara. Hancurlah oleh perahu tadi. Perahu hancur tenggelam. Wa baqiyar rajulu ala lauhin yaqra'u hadzal ayata, dan tersisalah oleh laki-laki yang membeli tadi di atas satu papan yang membaca ia akan ini ayat. Yang lain pada tenggelam, laki-laki yang membeli ayat ini selamat. Faramahu al-mauju fi jaziratin. Maka mencampakkan akannya laki-laki oleh gelombang fi jaziratin, dalam satu pulau. Dia hanyut ke satu pulau. Fawajada fiha imra'atan jamilatan, ini sinetron. Fawajada fiha imra'atan, maka mendapati ianya laki-laki di pulau itu seorang wanita cantik.
Fasa'alaha an amriha, maka bertanya ya laki-laki akannya perempuan tentang urusannya si perempuan. Ngapain di sini di pulau ini sendiri? Faqalat, berkata ianya si perempuan, ana mimbaladi kada, aku dari negeri anu. Ana mimbaladi kada. Saya itu dari negeri anu. Wa kulla yaumin yattali'u minal bahri jinniyun fi waqti kaza. Dan pada setiap hari, wa kulla yaumin kita jadikan dorab, dan pada setiap hari keluar dari laut jin, oleh satu jin. Ya, pada waktu itu, pada waktu sekian, setiap jam itu ada jin muncul di sini. Fayurawiduni an nafsi, maka menggoda ia akan aku an nafsi dari diriku. Jin itu menggodaku. Jin jantan, jin nil. Fayah hafidhayah faduni. Fayah faduni Allahu minhu. Maka menjaga akan aku oleh Allah dari jin itu. Tapi Allah menjagaku. Faqala, berkata ianya laki-laki, ij'alini fi makanin arahu wa la yaron. Berkata ianya laki-laki bagi perempuan, ij'alini, ij'ali anti. Jadikan olehmu akan aku pada satu tempat, arahu yang aku lihat akannya jin, wala yarani dan tidak melihat dia jin akan aku. Coba, ajak aku ke tempat, di mana di tempat aku, di tempat itu aku bisa melihat jin dan jin tidak melihat aku. Hmm. Ini rada aneh ceritanya, karena dalam Quran jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Di sini justru ini orang pengen berada di tempat di mana dia bisa melihat jin, jin nggak bisa melihat dia. Tapi ini cerita kan? Nanti kita kaji lagi tentang sanad ceritanya. Fafa'alat, maka melakukan ianya si perempuan. Nah, dia pun mengajak laki-laki itu pada tempat khusus. Falamma ittala al jinnu minal bahri, maka manakala muncullah keluarlah oleh jin dari laut, wara'ahu dan melihat ianya laki-laki akannya jin, qara'al ayata, membaca ianya laki-laki akan ayat tadi. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib faltahaba naran, maka terbakar menyala ianya jin nisbah api. Faltahaba, maka melahap. Gimana cara mengartikannya? Faltahaba, maka menyala ianya jin nisbah api. Jin itu terbakar dengan api. Fafarihatil mar'atu bizalik, maka senanglah perempuan itu dengan demikian. Selamatlah si perempuan kan. Summa akhadhat biyadir rajuli ila kahfin fihi minal jawahiri wal lu'lu'i syai'un kasir. Summa akhadhat. Ya, kemudian memegang ianya perempuan di tangan laki-laki ini, bukan muhrim ya, ini mungkin syariat zaman dulu. Hmm. Nah, summa akhazat biyadir rajuli, kemudian memegang ianya si perempuan di tangan laki-laki tadi ila kahfin, kepada satu goa. Artinya diajak ke goa. Fihi minal jawahiri, yang sabit dalamnya goa, khabar muqaddam. Yang sabit dalamnya goa minal jawahiri, dari mutiara, wal lu'lu'i, permata, itu syai'un kasir, sesuatu yang banyak. Diajak ke goa yang banyak harta karun. Ya, famarat bihi safinatun, maka lewatlah dengan keduanya oleh perahu. Nah, tiba-tiba ada perahu kelihatan datang. Fa asyara ilaiha, maka mengisyarah oleh keduanya atasnya. Fa asyara, maka mengisyarah oleh keduanya perempuan dan laki-laki tadi kepadanya perahu. Faqasadahuma ahluha, maka menuju kepada keduanya oleh penumpangnya perahu. Perahu bersama penumpangnya datang kepada dia. Nah, wa akhadha kullun, dan mengambillah oleh tiap-tiap satu dari mereka minal jawahiri, dari mutiara, wal lu'lu'i, dan permata, ma la ya'lamu illallah, akan sesuatu yang tidak mengetahui akannya sesuatu kecuali Allah. Artinya mereka mengumpulkan banyak permata dan mutiara dibawa pulang. Mungkin akhirnya ujung cerita endingnya mereka berdua menikah tentunya kan. Nah, itu ceritanya gara-gara takwa. Terlepas dari cerita ini, bagaimana kita nggak melihat sanadnya, tapi yang pasti orang takwa itu memang banyak keajaiban. Selalu ada solusi ya. Dalam kondisi-kondisi genting, selalu ada solusi. Coba aja. Selalu ada kemudahan yang Allah beri. Qauluhu wattabi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Bermula sabdanya Nabi, wattabi'i sayyi'ata. Susuli olehmu akan keburukan, akan kebaikan. Tamhuha, yang menghapus ianya kebaikan, akannya keburukan. Kalau engkau terjebak dalam kesalahan,
segera lakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan tadi. Kebaikan apa yang dimaksud? Al-muradu bil hasanati sholawatul khamsu. Bermula yang dimaksud dengan hasanah dalam hadis itu yaitu sholat yang 5. Di isim adat itu mengandung makna sifat ya, sehingga bisa jadi na'at. Salawatul khamsu, sholat yang 5. Qala Allah Ta'ala, dalil bahwa yang dimaksud dengan hasanat dalam hadis itu yaitu sholat 5 waktu. Dalilnya qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata tarafain nahari wa dzulfam minal lail. Dirikan olehmu akan sholat pada dua tepi siang, subuh dan maghrib maksudnya. Dirikan olehmu akan sholat pada dua tepi siang, wa dzulfam minal lail, dan mendekati dari malam isya. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu melenyapkan ia akan keburukan. Nah, nuzilat diturunkan akan ini ayat fi rajulin pada seorang laki-laki qabbala imra'atan ajnabiyah yang mengecup, mencium ia akan seorang perempuan ajnabi. Ada di masa Nabi seorang laki-laki cium perempuan, cium anak orang. Nah, kemudian dia mengadu kepada Nabi kan, minta dihukum. Ya, panjang ceritanya akhirnya dia sholat, turunlah ayat ini bahwa menyatakan Allah mengampuni. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati. Bermula salat yang 5 waktu. Bermula Jumat hingga Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhana. Bermula puasa Ramadan hingga Ramadan mukaffiratun. Itu bisa meleburkan, bisa menghapuskan lima bainahunna bagi ma yang ada di antaranya semua. Maksudnya dosa kecil. Majtunibatil kabairu. Selama dihindari akan dosa-dosa besar. Salat ke salat, Jumat ke Jumat, puasa ke puasa, bisa menghapuskan dosa-dosa kecil di antara keduanya. Kan? Selama meninggalkan dosa besar. Dosa besar nggak diampuni dengan hanya salat saja tanpa taubat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin?" Ara'aitum, bagaimana pendapatmu, lau anna nahran, jikalau seandainya ada sungai, bi babi ahadikum, di pintu salah satu kamu, yaghtasilu minhu, yang mandi ianya seorang darinya, sungai, kulla yawmin, dalam setiap hari, khamsa marratin, 5 kali. Bagaimana pandanganmu, di depanmu ada sungai, airnya bening bersih, kamu mandi sehari 5 kali. Hal yabqa min darnihi syai'un. Apakah tersisa dari kotorannya oleh sesuatu? Apakah dia berdaki? Gak bakal. Begitu juga umpama salat 5 waktu, umpama mandi. Qalu, mereka berkata, la yabqa min darnihi syai'un, tidak akan tersisa dari kotorannya oleh sesuatu apapun ya Rasul. Qala, berkata ianya Rasul, kadzalika salawatul khamsu, demikian pula itu salat yang 5, yamhullahu bihinnal khataya. Demikian pula salat yang 5 menghapus oleh Allah dengannya. Salat yang 5 akan segala kesalahan-kesalahan. Akhrajahul a'immah, mengeluarkan akan ini hadis oleh a'immah, oleh Kitabus Sittah, maksudnya dalam Kitabus Sittah ada hadis ini. Wa fi Tirmizi, dalam riwayat Tirmizi, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa. Rasulullah berwudu, ia summa qala. Kemudian Nabi bersabda, man tawaddoa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu, ia akan wudu'ku ini. Summa salat duhra, kemudian salat ia duhur. Ghufira lahu ma taqaddama. Bisa diampuni bagi dia akan ma yang dahulu ia, di antaranya duhur dan di antara salat subuh. Nah ini kan, salat antara salat penghapus dosa kecil. Summa salal maghriba, kemudian salat ia akan maghrib. Ghufira lahu ma bainaha wa baina salatil asri. Diampuni bagi dia akan ma yang ada ya antaranya salat maghrib dan antara salat asar, maghrib ke asar. Summa sallal isya'a, kemudian salat ia akan isya. Ghufira lahu ma bainaha wa baina salatil maghrib. Bisa diampuni bagi dia akan ma yang ada di antaranya maghrib dan antara salat, antaranya isya dan antara maghrib. Summa la'allahu ayyabita, kemudian barangkali saja dia itu bermalam ia. Summa la'allahu ayyabita lailatahu yatamarragu. Kemudian barangkali saja dianya seseorang itu bermalam ia, pada malamnya itu yatamarragu, yang berkubangan ia. Yatamarragu ini berkubangan. Ayyabita bukan tidur, masuk waktu malam. Sesudah dia sholat isya, la'allahu, barangkali saja dia itu ayyabita, masuk waktu malam ia, dalam malamnya itu yatamarragu, yang berkubangan ya, berkubangan. Mungkin pas malam dia melakukan dosa-dosa kecil gitu maksudnya.
Summa inqama, kemudian tentunya malam larut ia tidur. Summa inqama, kemudian jika bangun ia fatawaddo'a, berwudu ia. Wasalla subha, salat ia akan subuh. Ghufira lahu, bisa diampuni bagi dia ma bainaha, ma yang ada ya antaranya salat subuh, wa baina salat isya, dan antara salat isya. Jadi hadis ini semua menunjukkan bahwa salat itu diampuni dosa-dosa kecil di antara salat ke salat. Wa an Abi Umamah al-Bahili, dan dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, Abi Umamah berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, manakala bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam masjid, wa nahnu qu'udun, dan bermula kami itu yang duduk semuanya ma'ahu, bersamanya Nabi. Idh ja'a rajulun, ketika itu. Nah, ketika itu atau tiba-tiba ja'a rajulun, datanglah oleh seorang laki-laki. Apa ini? Ja'ahu apa nih? Kurang kelihatan. Ja'ahu, datang kepada Nabi oleh seorang laki-laki. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabtu haddan. Sesungguhnya aku menimpa akan had. Aku menimpa akan had, maksudnya aku melakukan sesuatu yang layak untuk dihad, diterapkan hukum syara kepada aku. Faqimhu alayya, maka tegakkan olehmu ya Rasulullah akan yahat kepada aku, hukum aku. Masa kata anhu Rasulullah, maka diam darinya laki-laki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak peduli. Summa ada, kemudian kembali ianya laki-laki. Faqala, nah ini orang dulu kalau melakukan kesalahan lapor kepada Nabi, pengen taubat ya. Kayak kayak Maiz yang dirajam. Summa ada, kemudian kembali ianya laki-laki. Faqala, berkata ya laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabtu haddan. Sesungguhnya aku telah menimpa akan had. Ini haddan ya. Aku telah melakukan sesuatu yang berhak untuk dihukum. Fa'aqimhu alayya. Laksanakan olehmu akan nyahat kepadaku. Qala, berkata ianya perawi. Fasakata anhu Rasulullah. Maka diam dari laki-laki itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi belum menjawab. Kayak enggak peduli gitu. Summa ada salisata. Kemudian kembali ianya laki-laki pada kali yang ketiga. Masih dia. Ya Rasulullah, aku melakukan hak. Aku melakukan satu kesalahan. Tegakkan hak. Nah, mengulang ya akan yang ketiga. Fasakata anhu, maka diam yanya Rasul darinya laki-laki. Fauqimatis shalah, maka diiqamahkan akan sholat. Sholat pun diiqamatkan. Nabi pun melaksanakan sholat. Falamman sarafa, maka manakala berpalinglah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi selesai sholat, Nabi pergi. Qala Abu Umamah, berkatalah oleh Abu Umamah perawi hadis ini. Watabi ar-rajulu Rasulullah, mengikuti oleh laki-laki tadi akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hinan sarafa, ketika pergi ianya Rasul. Ketika Rasul pergi, laki-laki itu ikut Rasul. Watabi'tu Rasulullah, ini kata Abu Umamah. Aku pun mengikuti akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anduruma yaruddu ala rajul. Aku pengen melihat anduru. Aku pengen melihat akan apa yaruddu yang akan membalas ianya Nabi kepada rajul. Aku pengen lihat apa yang akan Nabi lakukan kepada laki-laki tadi. Falahikar rajulu bi Rasulullah, maka menemui oleh laki-laki tadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu tetap datang kepada Rasul. Waqala, berkata ianya laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabtu haddan. Aku telah menimpa akan had. Faqimhu alayya, laksanakan olehmu akan had di atasku. Faqala lahu Rasulullah, maka berkata baginya laki-laki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tawaddu'ata, engkau berwudu? Ini pertanyaan nih. Tawaddu'ata, engkau tadi berwudu? Fa ahsantal wudu'a, engkau memperbagus akan wudu'mu. Tadi engkau wudu dalam keadaan sempurna. Qala, berkata ya laki-laki, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Tadi aku wudunya sempurna. Qala. Kemudian Nabi berkata, summa syahidita salata ma'ana. Kemudian engkau melaksanakan akan salat bersama kami. Tadi ikut salat jamaah. Qala, berkata ianya laki-laki, na'am ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah, maka berkata baginya laki-laki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innallaha ta'ala qad ghafira laka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah mengampuni ianya Allah bagimu haddaka akan had. Au qala, atau berkata ianya Rasul, zambaka. Sungguh telah mengampuni ianya Allah bagi engkau akan dosamu. Ini ragu perawi ya. Au qala haddaka au zambaka. Yang penting ini jadi dalil kata Syekh Fashani. Fatabayyana min hadhil ahadisil syarifah. Maka nyata dari ini hadis yang mulia oleh anna fa'il tabayana.
Fatabayana min hadhil ahadits syarifah. Maka nyata dari ini hadis-hadis yang mulia. Oleh apa nyata? Annal hasanati hiya shalawatul khamsu. Wah, sungguh hasanat, dianya hasanat. Itu salat yang 5 waktu. Jadi hasanat yang dimaksud dalam hadis salat 5 waktu. Wasayyiati hiya saghairu. Nyatalah bahwa sungguh keburukan-keburukan, dianya keburukan itu dosa kecil. Atau as-saghairu minadz dzunub, itu yang kecil-kecil dari dosa. Nah, walaupun ada beda pendapat juga, ada yang bilang hasanat di sini, subhanallah walhamdulillah. Wa yajudu an takunal hasanatu mutlakan, dan bolehlah bahwa adalah hasanah itu mutlak, boleh juga hasanah. Dalam hadis itu hasanah mutlak. Begitu terjebak dalam dosa, lakukan kebaikan apapun. Bisa. Wal mahu ala hakikatihi, dan bermula hapus. Penghapusan itu di atas hakikatnya penghapusan. Benar-benar dosanya dihapus. Kama huwa dhahirul hadis, sebagaimana yang dia nyama itu zahir hadis. Wa fadlullahi ta'ala wasi'un, bermula karunia Allah itu maha luas. Allah bisa menghapus dosa yang telah kita lakukan. Wa khabaru Abi Umamah al-Madzkuri, dan bermula hadis Abu Umamah yang tersebut tadi. Wa khabaru Abi Umamah al-Madzkuri, bermula hadis Abu Umamah yang disebutkan. Madzkuru, madzkuru naik kepada khabaru. Wa khabaru Abi Umamah al-Madzkuru, bermula hadis Abi Umamah yang tersebut tadi. Yu'ayyidu dzalik, itu menguatkan dia akan demikian, menguatkan bahwa dihapus total, kesalahannya dihapus total. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan orang, innal hasanati ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada yang mengatakan sesungguhnya hasanat dalam hadis tadi itu ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Panjang ini, panjang ini, tanggung. Sejam habis enggak? Masya Allah. Baca cepat nih. Biar satu hadis 2 kali baca. Qala al-Imamul Qushairi, berkatalah oleh Imam Qushairi rahimahullahu taala. Apa kata Imam Qushairi? Yang bagi lil abdi ayastaghriqa jami'al awqati bil ibadah. Sepantaslah bagi hamba oleh bahwa menghabiskan ia akan seluruh waktunya dengan ibadah. Isi seluruh waktu kita dengan ibadah. Ibadah apa aja? Fa'in fa'inna ikhla al-lahdatin minaz zamani min fardin yu'addihil mar'u au naflin ya'ti bihi hasaratun azimah. Karena bahwa sungguh mengosongkan 1 detik saja. Fa inna ikhla'a, karena sungguh mengosongkan 1 detik saja. 1 waktu dari zaman, kosong dari fardu yang melaksanakan dengannya fardu oleh seseorang. Yu'addihil mar'u, yang melaksanakan akannya fardu oleh seseorang. Au naflin, atau kosong dari sunnah. Naflin atau kepada fardu. Maka sungguh mengosongkan 1 waktu dari zaman. Kosong dari fardu yang melaksanakan akannya fardu oleh seseorang. Atau kosong dari sunnah ya'ti bihi, yang akan melaksanakannya seorang dengannya sunnah, itu hasaratun azimah, itu kerugian yang besar. Hasaratun khabar inna. Kalau ada waktu yang berlalu tanpa kebaikan, itu kerugian. Kerugian yang besar, wa khusranun mubin, dan kerugian yang nyata. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Karena bahwa sungguh kebaikan itu menghapusi akan keburukan. Makanya jangan sampai ada waktu terlewat tanpa kebaikan, tanpa zikir. Nah, ini masih perkataan Al-Qushairi. Sesungguhnya kebaikan menghapus ia akan keburukan. Zalika dzikra lidzakirin, bermula demikian itu peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Waqala Salma, berkatalah oleh As-Salma. Nah, ini walaupun Salma tapi laki-laki. Qala Al-Wasiti, berkatalah oleh Al-Wasiti, anwarut ta'ati yuzhibna tulmal ma'asi. Bermula cahaya-cahaya ketaatan itu melenyapkan ia akan gelapnya maksiat. Jadi taat itu punya cahayanya, maksiat juga gelap. Orang yang melakukan maksiat kan hidupnya gelap. Matanya juga pandangannya gelap. Pikirannya gelap. Waqala ahlul haqa'iq. Berkatalah oleh ahli hakikat, hasanatun nadami tudhibu sayyi'atal khadam. Bermula kebaikan-kebaikan penyesalan itu menghilangkan ia akan keburukan pelayanan. Dalam melayani Tuhan, dalam kehidupan kita buruk, tetapi kebaikan, kebaikan penyesalan, kita menyesali taubat, itu bisa melenyapkan kesalahan maksud. Kebaikan penyesalan menghilangkan ia akan keburukan-keburukan pelayanan. Faqala ba'duhum,
Berkatalah oleh sebahagian mereka. Nah, iskabul ibrah. Apa arti iskab? Ini kurang mufradat satu. Iskab. 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 Jadi lama ini. Nggak tahu artinya. Iskab. Hmm. Sakaba. Menuangkan. Menuangkan. Apa maksudnya? Menuangkan pelajaran itu menghilangkan buruknya ketergelinciran. Nggak tahu nih. Nggak paham ini. Iskab menuangkan apa artinya itu? Iskabul ibrah. Menuangkan pelajaran. Biasanya mengambil pelajaran. Menghilangkan ia akan buruknya ketergelinciran. Iskabul ibrati yuzhibu sayiatil asarah. Ini kita tinggal dulu. Nah, nggak ada arti yang cocok iskab. Iskabul ibrah. Ini iskab biasanya menuangkan. Menuangkan air mata apa? Iskabul ibrah. Menuangkan pelajaran. Maksudnya menuangkan air mata. Mungkin ya maksudnya ya. Sedih kita ketika dapat pelajaran. Menyadarkan kita itu yudhibu sayiatal asarat. Itu menghilangkan. Ia akan buruknya ketergelinciran. Keburukan tergelincir dalam dosa. Kalau ba'dhum berkata sebahagian mereka para ulama, hasanatul istighfari tudhibu sayyatal israr. Bermula kebaikan istighfar itu melenyapkan ia akan buruknya israr. Terus-terusan dalam dosa. Terus-terusan dalam dosa dengan istighfar insya Allah diampuni. Wakila ghairu zalik dikatakan orang kan lain. Tambihun, tambih lagi. Qala Salma rahimahullah berkatalah oleh Salma rahimahullah taala, ma akhadallahu ahadan illa bidunubih. Tidak menghukum oleh Allah akan seseorang melainkan dengan dosa. Tidak akan menyiksa oleh Allah akan seseorang melainkan dengan dosanya kan. Faman lazima sholaha wa ta'ata wa qahullahu ta'ala al-afati wa makarihad darain. Barang siapa yang melazimkan ia akan kesalehan. Wa ta'ata. Barang siapa yang melazimkan ia akan kesalehan. Melazimkan ia akan ketaatan. Wa qahullah. Bisa menjaga akan dia oleh Allah Ta'ala al-afat. Al-afata akan segala keburukan. Maksudnya dari segala keburukan. Wa makarihad daraini. Dan akan hal-hal yang dibenci dalam dua negeri. Artinya orang yang soleh, taat kepada Allah, Allah jaga dia di dunia dan di akhirat. Walidzalik karena itu, qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslimun." Tidak adalah Tuhanmu itu menghancurkan ia akan satu negeri dengan kezaliman. Nah, wa makana rabbuka. Tidak adalah Tuhanmu itu sungguh menghancurkan ia akan satu pulau bidzulmin dengan sebab kezaliman wa ahluha muslimun padahal penduduknya negeri itu melakukan perbaikan. Satu negeri terjebak ke dalam kezaliman, kemudian dia bertobat melakukan perbaikan, nggak akan Allah hancurkan. Wal islah, islah itu yaitu huwa ruju'u ilallah. Arti islah yaitu kembali kepada Allah. Wa tadarru'u tadarru' merendah diri wal ibtihalu ilaihi beribadah kepadanya Allah fi kulli waktin dalam setiap waktu walahdatin setiap detik wa nafasin setiap nafas. Nah, jadi ibadah enggak berarti dalam sholat. Nah, sholat puasa kan, zikir juga ibadah yang bisa dilakukan dalam setiap saat. Waqala syaqiku berkatalah oleh Syaqi, mungkin maksudnya Syaqiqul Balkhi ya. As-salahu salah satu asya'a. Kesalehan itu tiga perkara. Aklul halali, makan yang halal. Ittiba'us sunan, mengikuti sunnah. Wa mukhalafatul hawa, menyalahi hawa nafsu. Wa qala al-Qushairiyu berkatalah oleh Al-Qushairi rahimahullah, innallah subhanahu wa ta'ala
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala min karomihi, sebahagian dari kemuliaannya Allah itu, lam yuhlik mangkana muslihan, tidak akan menghancurkan dianya Allah akan orang-orang yang ada ya melakukan kesolehan. Orang yang selalu melakukan kesalehan, melakukan perbaikan, kembali kepada Allah, walaupun banyak salahnya nggak akan dibinasakan Allah. Wa inna ma ahlaka man kana dzaliman. Hanya saja menghancurkan dianya Allah akan orang-orang yang ada yaitu zalim. Zalim dan tidak taubat-taubat. Nah, itu yang dihancurkan. Qauluhu, bermula sabdanya Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, apa artinya? Asyirhum, perlakukan olehmu, pergauli olehmu akan mereka bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, apa maksud memperlakukan orang dengan akhlak yang baik? Wa huwa an tu'amilahum, yaitu tu'amilahu, engkau bermuamalah akan mereka. Engkau memperlakukan akan mereka bima tuhibbu ayu amilu kabih, dengan ma yang engkau suka, bahwa memperlakukan oleh mereka akan engkau dengan nyaman. Perlakukan orang lain dengan apa saja yang kita pengen diperlakukan. Apa ma itu? Mingkafil ada, menahan menyakiti, watolakil wajhi, cerah wajahnya, wa ma asbah dzalik, dan apa-apa yang menyerupai akan demikian. Nah, litajlibal quluba wa tukmilal mahabbah, supaya engkau bisa menarik akan hati-hati dan engkau sempurnakan akan cinta. Hati tertarik kepada kita, banyak teman ya. Wadzalika jima'ul khairi wa malakul amri. Bermula demikian, demikian kita bisa menarik hati orang, orang cinta kepada kita. Itu jima'ul khairi, kumpulan kebaikan, wa malakul amri, dan rajanya perkara. Waja'a fi husnil khuluqi akhbarun wa asarun kasirah. Dan datang dalam membahas bagus akhlak oleh hadis-hadis dan asar-asar yang banyak. Sanadukuru minha jumlatan fima sayati insyaallah, yang akan kami sebutkan sebahagian darinya hadis, yang akan kami sebutkan sebahagian darinya hadis akan sejumlah, yang akan kami sebutkan darinya hadis akan sekumpulan. Fima sayati, pada ma yang akan datang, ya nyama insyaallah. Nanti beliau akan menyebutkan di hadis di majelis selanjutnya tentang sekumpulan hadis tentang husnul khuluq. Wahwa min syiamin nabiyyin, dianya husnul khuluq itu dari sifat-sifat kenabian, wal mursalin, dan sifat-sifat para rasul. Wa khawasil mukminin, dan dianya bagus akhlak itu sebahagian dari kekhususan orang yang beriman. Orang yang beriman memang cirinya bagus akhlak. Wa yakfi fi dzalika madhul bari. Cukup pada demikian. Cukup pada demikian menunjukkan akhlak bagus itu mulia. Cukup pada demikian oleh madhul bari, oleh pujian Allah Subhanahu wa taala li nabiyhi, bagi nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah. Untuk menunjukkan mulia akhlak itu sangat utama sekali, kita lihat Allah memuji Nabi. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maksudnya engkau ya Rasulullah berada di atas akhlak yang agung. Ya. Masya Allah, udah sejam nih panjang. Khatimah, ini satu khatimah. Khatimatul majelis, ini penutup majelis. Karena Rasulullah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syadidal lutfi, sangat lembut. Nabi sangat lembut. Bin nisa, terhadap wanita. Waqala, berkata ya Nabi, ayyuma rajulin sawara ala su'i khuluqi imrati a'tahu Allahu minal ajri mislama a'ta Ayyuba alaihissalam. Bermula siapapun laki-laki yang sabar ia terhadap buruk akhlak istrinya, niscaya memberikan akannya laki-laki oleh Allah dari pahala akan misilma yang telah memberikan ianya Allah akan Ayub alaihissalam. Oh, ti juga boleh kita baca ya, karena atau maf'ulnya dua dia. Jadi kita majhulkan. Nah, biar tinggal satu maf'ul. Ayyuma rajulin, bermula siapapun laki-laki yang sabar ya terhadap buruk akhlak istrinya, atahullah, memberikan akannya oleh Allah minal ajri, dari pahala akan misilma u'tiya, yang telah diberikan akan dia nyama akan Ayyuba alaihissalam fi balaih, dalam balanya Ayyub. Nah, seperti pahala yang Allah berikan ke Nabi Ayub, Allah berikan kepada suami yang sabar terhadap akhlak istrinya. Wa ayyuma mra'atin sabara ala su'i khuluqi zawjiha, dan bermula siapapun perempuan yang bersabar ya atas buruk akhlak suaminya, Allah, memberikan akannya perempuan oleh Allah dari pahala mislama mu'ti,
akan seperti yang telah diberikan akan dianya mah Asiyata akan Asiyah binta Madzahim, putrinya Madzahim. Siapa Asiyah? Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Ya, perempuan yang sabar terhadap buruk akhlak suaminya. Jadi sabar akhlak yang baik itu nilainya besar. Hukia diceritakan. Inna rajulan ja'a ila Umar. Sesungguhnya seorang laki-laki itu datang ya kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Yashku ilaihi yang mengadu ianya laki-laki kepadanya Khalifah Umar. Apa yang diadukan? Khuluka zaujati akan akhlak istrinya. Jadi ini seorang laki-laki punya istri, lidahnya tajam, suka nyakiti suami. Dia datang ke rumah Khalifah Umar pengen mengadukan. Waqafa bibabihi maka berhenti ya di pintu khalifah. Yang tadiruhu menunggu ia akannya khalifah. Fasama imra'atuhu tastatilu alaihi bilisaniha. Maka mendengar ianya si laki-laki akan istrinya khalifah, tastatilu. Hal keadaan istri itu yang tastatil. Tastatil memanjangkan ia. Banyak ngomong, suka apa namanya? Tajam mulut lah. Mendengar ia akan istrinya Umar, tastatilu memanjangkan ia di atasnya Umar dengan lidahnya. Dia mendengar istri Khalifah Umar sedang ngomelin Khalifah Umar. Bahwa sakitun la yaruddu alaiha. Dan dianya Khalifah Umar itu diam, tidak membalas ya di atasnya istri. Fansarafar rajulu, maka pulanglah laki-laki itu. Laki-laki tadi yang tadinya pengen ketemu Khalifah pulang. Qailan, hal karena laki-laki itu yang berkata, "Idza kana hadza halu amiril mu'minin fa kaifa hali?" Apabila adalah ini itu kondisi. Idza kana hadza hala. Apabila adalah ini itu kondisi amiril mu'minin, fa kaifa hali? Maka bagaimana itu keadaanku? Istri Khalifah aja begini, apalagi istriku. Fakharaja Umaru, maka keluarlah oleh Khalifah Umar, fara'ahu, maka melihat ianya Khalifah, akannya laki-laki. Fara'ahu mulia, nah, muwallian, mulian, mulian, au walla, mulian. Fa in tawallau, tawallau, walla, muwallian. Maka melihat ianya Khalifah Umar, akannya laki-laki dalam keadaan berpaling. Laki-laki itu udah pulang, dipanggil kan. Fanadahu, maka memanggil ianya Khalifah Umar, akannya laki-laki ke sini dulu, jangan pulang dulu. Mahajatuka, apa itu kebutuhanmu? Faqala laki-laki itu berkata, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, jitu ashku ilaika. Aku datang ashku ilaika, aku mengadukan kepadamu khuluka zaujati akan akhlak istriku waqtitalatiha alayya dan tajam lidahnya kepadaku. Fasami'tu zaujataka kadzalik. Maka aku mendengar akad istrimu seperti demikian juga sama seperti istriku. Faraja'tu, aku kembali. Wa qultu, dan aku berkata, idza kana hadza hala amiril mu'minin. Apabila adalah ini itu kondisi Amiral Mukminin, ma'a zaujatihi bersama istrinya, pakai fahali, maka bagaimana itu halku? Faqala lahu Umar, maka berkata baginya laki-laki oleh Khalifah Umar, ini ahtamiluha. Aku menanggung akannya istriku. Ahtamiluhu, aku menanggung walaupun aku diomelin, aku bersabar. Itu makna ana anni ahtamiluhu. Aku menanggung akannya istri. Kenapa? Lihukukin laha alaya. Karena banyaknya hak baginya istri di atasku. Banyak hak istri yang mesti aku tunaikan. Antara lain innaha tabbakhatun li ta'am. Sungguhnya dia istri itu memasak makananku. Khabbazatun li khubzi, membuat roti bagiku ya. Khabbazatun li khubzi, yang membuat bagi rotiku. Masak roti bakar, ghassalatun li siyabi, mencuci bagi pakaianku. Murdi'atun li waladi, menyusui anakku. Walaisa dzalika biwajibin 'alaiha, dan tidaklah demikian itu wajib kepadanya istri. Nah, ini senang banget istri dengar. Ini sebenarnya nggak wajib dilakukan oleh istri, tapi dia melakukan dengan senang hati. Kita harus bersabar kalau diomelin. Masya Allah. Senang banget istri dengar ini. Wayaskunu kalbi biha anil haram. Wayaskunu kalbi, dan tenanglah hatiku dengan sebab dia dari yang haram. Nah, jadi istri juga jadi teman tidur katanya kan. Wayaskunu kalbi. Jadi tenanglah hatiku dengannya istri anil haram, dari yang haram. Wa ana ahtamiluha, maka aku menanggung akannya si istri walaupun diomeli. Karena itu, maka aku menanggung akannya istri dizalik karena demikian. Masya Allah. Faqala rajulu, maka berkatalah laki-laki tadi, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin.
Wa kadzalika zaujati. Demikian pula istriku, sama aja. Istriku juga begitu, memasak juga. Faqala maka berkata ianya Khalifah Umar, fahtamilha ya akhi, maka tanggung olehmu akan istrimu wahai saudaraku. Fa innama hiya muddatun yasirah. Hanya saja dianya istri itu masa yang sedikit. Maksud istri masa yang sedikit menanggung beban itu enggak lama. Pada akhirnya kita semua kembali kepada Allah meninggal kan? Fanduru ikhwani kata Syekh. Maka perhatikan olehmu wahai saudaraku ila husni hadal khuluq, kepada bagusnya ini akhlak. Allahumma hasin akhlakana. Allahumma hasin akhlakana. Ya Allah perbaikilah akhlak kami. Wawasi arzakana. Lapangkan olehmu ya Allah akan rizki-rizki kami. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Arhamar Rahim. Wallahu a'lam bishawab wal ma'af. Ini panjang. Bacaan ini panjang ya. Karena sebelumnya pendek. Saya kira sebelumnya tinggal dikit lagi. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.